para pemirsa TV-mu yang berbahagia. Nah, sekarang kita menuju ibadah dalam sholat tarawih atau dalam sholat ini yang paling sakral, yaitu sujud. Karena dalam sebuah penegasannya bahwa sujud ini adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Iqra diakhiri wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita sujud jadi sama, kita bertakbir. Tapi tentunya takbir kita tidak mengangkat tangan. Tadi setelah sami Allahu liman hamidah tadi, kemudian kita membaca doa, Allahu Akbarnya itu tidak angkat tangan. Tapi Allahu Akbar pada saat kita menjelang meletakkan lutut kita ke tempat sujud kita. Jadi tidak langsung bilang Allahu Akbar, tapi kita turun dulu sebentar. Nah, ibarat menjelang mendarat itulah kita kemudian kita bilang Allahu Akbar. Ya, normal kita bilang Allahu Akbar. Kita letakkan lutut kita duluan, kemudian kita letakkan kedua tangan dan juga telapak kaki kita, plus kemudian dahi, hidung kita, ini dianggap satu ya. Nah, itulah 7 bagian yang harus disamaratakan pada saat kita sujud. Nah, itulah disebut sujud karena meletakkan semuanya dari ujung sampai ke ujung kita ratakan karena kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita turun kemudian bilang Allahu Akbar menjelang lutut kita menyentuh bagian tempat sholat kita. Kemudian kedua tangan kita, kedua telapak tangan kita dan dahi serta hidung. Nah, sekarang posisinya. Posisi telapak kaki. Posisi telapak kaki ini diangkat, ya, gini. Kemudian upayakan di ujung jarinya itu menghadap kiblat, ya. Posisinya lurus, kemudian lutut menyentuh seperti normal. Nah, sekarang pada saat sujud tadi itu posisi siku diangkat, gini ya. Jadi jangan sampai menyentuh perut atau lambung, juga jangan sampai terlalu jauh. Nah, kita berada di ketengahan saja. Nah, posisi jari inilah posisi jari yang paling rapat di dalam sholat. Kalau takbir tadi agak direnggangkan, pada saat rukuk tadi juga begitu. Maka sekarang demikian juga pada saat sujud ini posisi tetap menghadap kiblat, sejajar dengan telinga, ya posisinya, dan ini lurus. Ya, ketika posisi sudah demikian, kemudian kita membaca doa. Nah, ini majelis tarjih juga sama dengan rukuk tadi, memberikan pilihan 3. Kita bisa doanya sama ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Kita baca itu ya. Atau juga bisa subhana rabbiyal a'la. Kalau yang tadi rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la diulang 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Juga bisa dibaca pilihan ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini pilihan doa kita dan sama ini karena kita sholat berjamaah, kita baca moderat saja. Kita baca pelan. Kalau seandainya kita sebagai makmum kemudian sudah baca itu imam belum bangkit, ya kita bisa bertasbih karena itu adalah tasbih ya. Nah, memang berbeda pendapat ya. Kalau kita lihat Pak A.R. Fahrudin itu membolehkan doa di dalam hati, tetapi kemudian yang namanya doa ibadah sholat itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW malfudz, dilafatkan dengan lisan. Maka kalau kita melafazkan dzikir bacaan sholat itu adalah dengan lisan. Kalau bisa kita juga mendengar sendiri. Nah, setelah kita baca doa itu, para pemirsa TV-mu, kita bangkit. Nah, bangkit ini bukan berdiri karena ini dikenal dengan duduk di antara 2 sujud. Apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Tetap kita Allahu Akbar, kemudian posisi kita duduk. Nah, posisi duduknya itu disebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu apa? Duduk yang menggunakan telapak kaki kiri sebagai alas untuk duduk, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan. Nah, seperti halnya pada saat kita sujud, ujung jarinya dihadapkan ke kiblat, ya, yang kiri digunakan untuk duduk kita. Nah, pada saat itu kemudian 2 telapak tangan kita, dua-duanya diletakkan di ujung paha dekat dengan lutut. Jadi posisinya gini ya. Nah, ketika posisi sudah seperti itu, ini juga bagian dari tumakninah, kita membaca. Nah, pilihannya memang ada beberapa, tapi saya di sini sebutkan ya di dalam hadis yang ditulis di dalam HPT 3 ini, hadis riwayat At-Tirmidzi ya, doanya kita bisa membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini
warzuqni. Jadi ini doa meminta ampunan, meminta rahmat, dan juga sekaligus meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara duduk. Dan sekiranya sudah cukup tumakninahnya, kita juga turun. Turun bagaimana caranya? Sama, kita melafalkan Allahu Akbar tetapi tanpa mengangkat tangan. Hanya bedanya ini turunnya bukan dari berdiri. Berarti kemudian turun seperti itu, kita letakkan hanya, kita majukan tangan kita, dan kemudian kita letakkan kedua tangan karena kaki dan telapaknya sudah pada posisi seperti itu. Kemudian kita lakukan seperti yang pertama tadi, ketika posisinya sudah tumakninah, kita membaca doa, satu di antara 3 doa tadi. Ini doa kita bertasbih di dalam sujud kita. Nah, itulah bagian terdekat kita. Dan kenapa yang dibaca di dalam sholat pada saat sujud itu bertasbih? Karena tasbih itu, kalau di dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, ada 2 kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat. Dan karena sujud kita itu adalah letak saat kita memasrahkan segala-galanya kepada Allah, kepala kita, otak kita yang kita agung-agungkan, kemudian disamakan dengan kaki kita, bagian yang sering paling bawah pada saat kita jalan. Itulah bentuk totalitas pemasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas yang sangat luar biasa dahsyatnya, dan orang yang sanggup sujud kemudian akan betul-betul menjalankan apa yang ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Karena ayat 45 di Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Salat akan sanggup menanggalkan ego kita, akan sanggup menjadi pencegah dari perbuatan fahisyah. Fahisyah itu kejelekan yang berakibat pada diri sendiri dan dosa besar bisa juga, dan juga bisa melakukan kemungkaran, yaitu yang berakibat pada kezaliman atau hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, pada saat seperti itu kita sudah siap, dan itu akan dilakukan pengulang-ulangan. Maka kita siap untuk melakukan yang kedua kalinya, yaitu di rakaat kedua. Para pemirsa TV-mu, bagaimana kita memulai rakaat kedua? Cara kita melanjutkan ritual kita untuk yang kedua kalinya setelah kita selesaikan rakaat pertama. Jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan insya Allah pada sesi berikutnya.